Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Raka dan Rian adalah dua saudara yang tumbuh di rumah besar peninggalan ayah mereka di sebuah desa di pinggiran Jawa Tengah. Setelah kematian orang tua, rumah tua itu menjadi satu-satunya peninggalan berharga, lengkap dengan kebun luas dan sawah di belakangnya. Meski tampak tenang, banyak warga desa percaya tanah itu menyimpan sesuatu yang kelam dari masa lalu. Saat pembagian harta, Raka bersikeras ingin menjual tanah dan membagi hasilnya dua. Namun, Rian menolak keras. Ia merasa rumah itu punya nilai lebih dari sekadar uang. Ini rumah ayah, Rak. Tidak bisa dijual begitu saja, ucapnya dengan nada tajam. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah menjadi dingin. Raka mulai jarang pulang, sedangkan Rian tetap bertahan menjaga rumah itu sendirian. Di malam-malam tertentu, ia mendengar langkah kaki berat dari ruang tengah, padahal semua pintu terkunci. Suara itu datang berulang, seolah seseorang sedang memeriksa setiap ruangan. Rian mengira itu hanya halusinasi karena stres. Tapi ketika ia menyalakan lampu, bayangan seseorang berdiri di belakang kaca jendela. Rian berlari keluar dan berteriak memanggil tetangga. Namun ketika mereka datang, tidak ada siapapun di sana. Hanya tapak kaki besar yang berjejak di lantai tanah, menuju kebun belakang. Malam itu Rian tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap foto ayah dan ibunya yang tergantung di dinding. Lampu redup menambah kesan suram ruangan itu. Ia merasa diawasi, seperti ada mata yang menatap dari setiap sudut. Pikiran Rian melayang ke masa kecil mereka, saat ayah sering melarang mereka bermain di kebun belakang. Tanah itu tidak boleh diganggu, kata ayah dengan nada keras. Dulu Rian tak mengerti maksudnya. Kini, larangan itu terasa seperti pesan terakhir. Keesokan harinya, Raka datang dengan seorang notaris dan surat-surat jual beli. Ia memaksa Rian menandatangani. Aku butuh uang. Kau tahu sendiri usahaku bangkrut, katanya datar. Rian menolak dan membanting berkas di meja. Pertengkaran mereka pecah besar, hingga Raka meninggalkan rumah dengan wajah penuh amarah. Sejak hari itu, ayam-ayam di belakang rumah sering mati tanpa sebab. Air sumur berubah keruh, dan bau anyir kadang tercium dari arah kebun. Rian memutuskan untuk membersihkan kebun, berharap kejadian aneh itu berhenti. Ia membawa cangkul dan mencoba menggali tanah keras di bagian paling belakang, tepat di bawah pohon beringin tua. Saat cangkul pertama menghantam, terdengar suara seperti kayu patah dari bawah tanah. Tanah itu mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Rian berhenti, jantungnya berdebar. Ia menggali sedikit lagi hingga menemukan potongan kain putih kotor dan seutas gelang logam. Ia mengenali gelang itu, gelang ayahnya. Rian panik, menutup kembali lubang itu dan berlari ke rumah. Malamnya ia demam tinggi. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sosok ayah duduk di ruang tengah dengan wajah tertutup kain putih. Sosok itu menunjuk ke arah pintu kebun, lalu perlahan lenyap. Rian terbangun sambil teriak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pagi itu, ia menerima kabar Raka baru saja menghubungi seorang orang pintar dari kota. Katanya, untuk menyelesaikan masalah keluarga dan membuka jalan rezeki. Sore hari, Raka datang membawa pria tua berjubah hitam. Matanya tajam, dan senyumnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Sura. Tanah ini berat, banyak yang menunggu bagian, katanya pelan sambil menatap ke arah kebun. Rian tidak suka kehadirannya, tapi Raka bersikeras. Kita hanya ingin bereskan semua, biar tidak terus-terusan begini, ujarnya. Ki Sura kemudian menancapkan sebatang dupa di tanah halaman, membacakan mantra pelan-pelan. Aroma dupa menyebar, membuat udara jadi pengap. Rian merasa kepalanya pusing, pandangannya berputar. Ketika sadar, hari sudah gelap. Dan Ki Sura sudah pergi tanpa pamit. Raka tersenyum aneh malam itu, seolah mendapat sesuatu yang diinginkan. Ia menepuk bahu Rian dan berkata, percayalah, sebentar lagi rezeki kita akan datang.
Tapi semenjak ritual itu, Rian mulai bermimpi buruk tiap malam. Dalam mimpinya, tanah di kebun selalu terbuka dan tangan-tangan hitam berusaha menariknya ke bawah. 3 hari setelah ritual itu, Rian mendapati ayam-ayamnya mati lagi, tapi kali ini dalam posisi kepala terbalik. Ia mencium bau darah di dapur, padahal tak ada luka di tubuhnya. Saat ia memeriksa sumur, airnya berubah merah pekat seperti darah segar. Panik, ia menjerit dan berlari keluar rumah. Di halaman, ia melihat Raka sedang menatap kebun sambil tersenyum tipis. "Sudah waktunya, Yan," ucapnya pelan. Nada suaranya seperti bukan miliknya sendiri. Rian ketakutan. Ia merasa kakaknya bukan lagi orang yang sama. Di malam harinya, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih berat, disertai suara bisikan yang memanggil namanya. Ketika ia membuka pintu kamar, sosok hitam berdiri di ujung lorong, menatap dengan mata kosong dan wajah menyerupai Raka. Rian tak kuat lagi. Ia memutuskan pergi dari rumah itu sementara waktu. Namun begitu keluar gerbang, tubuhnya mendadak lemas, pandangan gelap, dan ia pingsan di depan jalan. Ketika sadar, ia sudah berada di ruang tengah dengan dupa masih menyala. Di hadapannya, Raka duduk bersama Kisura. "Kau harus ikut, ini bagianmu," kata Kisura tanpa menatap. Rian berusaha bangkit tapi tubuhnya terasa berat. Kisura mulai membaca mantra aneh. Dupa di sekeliling mereka berubah warna jadi biru pekat, dan udara menebal seperti kabut. "Korban pertama harus darah sendiri," bisik Kisura. Raka menunduk, matanya berair tapi wajahnya datar. Rian menjerit, namun suara itu tertahan di tenggorokan. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya seolah diserap ke dalam tanah. Pagi hari, tetangga melihat Raka menutup kebun dengan papan kayu besar. Katanya, Rian pergi ke luar kota untuk urusan kerja. Namun, sejak saat itu tak ada yang pernah melihat Rian lagi. Raka tampak bahagia. Ia mulai sering pergi ke kota, berpakaian rapi, dan tiba-tiba memiliki mobil baru. Orang-orang heran dari mana datangnya uang itu. Namun di rumah, suasana berubah menakutkan. Lampu sering padam sendiri, suara langkah kaki terdengar tiap malam, dan bau busuk makin tajam dari arah kebun. Suatu malam, Raka bermimpi berjalan di tanah basah, lalu mendengar seseorang memanggilnya dari bawah. Ketika ia menoleh, tangan pucat muncul dari lumpur dan menggenggam kakinya. Ia terbangun dengan tubuh menggigil. Tapi anehnya, di pagi hari kakinya penuh lumpur dan tanah merah segar menempel di sepatunya. Raka mulai kehilangan ketenangan. Ia mendengar suara adiknya memanggil setiap kali ia menatap cermin. "Rak, kenapa kau lakukan itu padaku?" Suara itu terdengar jelas, membuatnya hampir gila. Ia mencoba menenangkan diri dengan pergi ke kota, tapi setiap tempat yang ia datangi, bayangan Rian selalu muncul. Di kaca mobil, di etalase toko, bahkan di mimpi singkat saat ia memejamkan mata. Kisura tak bisa dihubungi lagi. Semua nomor yang ia miliki tak aktif. Raka menyadari dirinya sendirian menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, suara gendang dari kebun terdengar keras, seperti orang sedang upacara. Ia keluar dengan senter dan melihat tanah di bawah beringin bergerak perlahan, seperti bernafas. Ketika ia menyorotkan cahaya, wajah Rian muncul separuh dari tanah, tersenyum dengan mata penuh darah. Raka menjerit sekeras mungkin, namun suara itu seperti teredam di udara. Ia jatuh dan berlari kembali ke rumah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada tangan yang menarik dari bawah tanah. Di dalam rumah, semua lampu padam. Hanya satu lilin di ruang tengah yang menyala redup. Di sana, foto keluarga mereka jatuh dan retak di bagian wajah Rian. Raka terduduk lemas. "Aku tidak punya pilihan, Yan, aku harus selamat," gumamnya lirih. Tapi suara dari balik dinding menjawab, "Kau memilih sendiri jalanmu, Rak." Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri dan angin dingin menerpa wajahnya. Dari arah pintu, terlihat bayangan seseorang berjalan perlahan. Langkah itu berhenti di hadapan Raka,
lalu bisikan pelan terdengar, "Sekarang giliranku menuntut bagianku." Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu dalam keadaan berantakan. Dupa terbakar di mana-mana, dan tanah kebun tampak tergali seperti habis dicangkul semalam. Tak ada tanda-tanda raka, hanya jejak kaki menuju lubang besar di bawah beringin. Polisi yang datang mencatat kasus itu sebagai hilang misterius. Namun warga tahu, sejak malam itu, setiap kali lewat dekat rumah itu, mereka mendengar dua suara laki-laki bertengkar dari dalam. Suara pertama memohon ampun, suara kedua tertawa lirih penuh dendam. Dan di tengah malam, pohon beringin di kebun sering bergoyang sendiri, seolah ada dua sosok yang masih memperjuangkan warisan yang tak pernah sempat dibagi. 10 tahun berlalu sejak hilangnya Raka dan Rian. Rumah tua itu kini kosong, ditumbuhi rumput liar dan lumut yang menjalar di dinding. Warga desa menghindari jalan yang melintas di depannya, terutama setelah matahari terbenam. Namun pada suatu sore, sepasang suami istri muda, Dimas dan Rara, datang dari kota. Mereka membeli rumah itu murah dari lelang bank. "Sayang kalau dibiarkan kosong," ujar Dimas, tanpa tahu sejarah kelam tanah itu. Sejak awal, Rara merasa tidak nyaman. Udara di dalam rumah berat, bau tanah lembab seperti tidak pernah kering. Di ruang tengah, ia menemukan foto lama dua pria berdiri di depan rumah yang sama, tapi foto itu buram di bagian wajah. Malam pertama, suara langkah kaki terdengar dari kebun. Dimas mengira itu hewan, tapi ketika ia membuka jendela, ada sosok berdiri di bawah beringin, menatap ke arah rumah. Sosok itu tidak bergerak, bahkan ketika disorot lampu. Baru saat Dimas menutup jendela, bayangan itu lenyap tanpa jejak. Pagi berikutnya, Rara membersihkan ruang tengah. Saat mengelap lantai, kain pelnya menyinggung ubin yang terasa berbeda, lebih dingin. Ia memeriksa dan menemukan sebuah petak kecil berwarna lebih gelap dari sekitarnya. Dimas membantu mencongkel ubin itu dan mendapati tanah lembab di bawahnya. Di dalamnya terdapat gelang logam tua, mirip dengan yang pernah dipakai oleh Rian dalam foto lama yang mereka temukan di laci. Rara merasa merinding dan memutuskan mengembalikannya ke tempat semula. Namun malamnya, gelang itu muncul di atas meja makan. Tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Sejak saat itu, setiap kali mereka berbicara keras, suara lain seperti ikut menimpali dari arah dapur. Kadang terdengar samar, kadang jelas, menyerupai dua orang pria yang saling berdebat. Dimas mulai tidak bisa tidur. Dalam mimpi, ia selalu melihat dua sosok menggali tanah, dan salah satunya menatapnya tajam sambil berkata, "Kau di sini karena darah kami." Dimas mencoba mengabaikan semua itu. Ia menyibukkan diri memperbaiki atap dan mengecat ulang dinding. Tapi setiap kali ia menutup satu retakan, muncul retakan lain di dinding seberangnya. Suatu siang, Rara menemukan tulisan di cermin kamar mandi, bagian belum dibayar. Tulisan itu hilang saat ia panggil Dimas, seolah hanya ingin dilihat olehnya. Rara mulai takut tinggal di rumah sendirian. Ia mendengar bisikan di dekat telinga saat sedang mencuci piring, padahal tak ada siapapun di belakangnya. Di malam hari, lampu sering mati mendadak, lalu terdengar ketukan 3 kali dari arah dapur. Setelah dicek, tidak ada apa-apa, kecuali tanah basah yang menetes dari langit-langit. Rara menangis, memohon agar Dimas menjual rumah itu. Tapi Dimas bersikeras bertahan. "Jangan percaya omong kosong, Ra. Ini cuma rumah," katanya dengan nada keras. Tepat setelah itu, piring di rak pecah sendiri. Malam itu, Rara bermimpi melihat dua laki-laki berdiri di kebun. Yang satu berlutut dengan darah di dada, yang lain membawa dupa dan tersenyum. Di belakang mereka, seorang lelaki berjubah hitam memantau sambil berbisik, "Utang harus dibayar dengan darah." Ketika ia terbangun, tubuhnya penuh lumpur. Dimas menatapnya dengan bingung. "Kau keluar semalam?" tanyanya. Rara menggeleng, tapi kakinya kotor seperti habis berjalan di tanah basah. Kejadian itu membuat mereka semakin bertengkar. Dimas menuduh Rara terlalu paranoid. Rara menuduh Dimas terlalu buta.
Tengah malam, Rara mendengar suara Dimas berbicara sendiri di ruang tengah. Saat ia intip, Dimas sedang duduk di depan dupa menyala dengan mata setengah terpejam. "Aku bukan Raka, jangan dekati aku," bisik Dimas lirih. Tapi dari bayangan di dinding, terlihat dua sosok yang berdiri di belakangnya. Keesokan paginya, Dimas tampak berbeda. Ia lebih pendiam, lebih sering menatap kosong ke arah kebun. Saat Rara memanggilnya, ia hanya menjawab singkat, suaranya dalam dan berat. Rara mulai mencurigai sesuatu. Ia menemukan di bawah meja ruang tamu sebuah kitab tua bertuliskan aksara Jawa kuno, penuh noda darah kering. Di sampingnya ada dupa yang sama seperti yang digunakan Ki Sura dulu. Ketika ia mencoba membakarnya, Dimas langsung marah besar, menarik kitab itu dan berteriak, "Jangan sentuh. Ini untuk menenangkan mereka." Malamnya, Dimas tidak tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap beringin sambil komat-kamit membaca sesuatu. Tepat pukul 2, tanah di bawah beringin berguncang pelan. Rara menatap dari dalam rumah dan melihat dua bayangan keluar dari tanah, lalu berjalan menuju jendela tempat Dimas duduk. Rara berlari menarik suaminya masuk ke kamar, menutup pintu rapat. Tapi dari luar terdengar suara langkah mendekat dan bisikan dua arah, seperti orang yang saling menyalahkan. Pintu kamar bergetar, dan cahaya lilin berubah biru. Di cermin, bayangan Rian dan Raka terlihat berdiri di belakang mereka. "Kami ingin bagiannya," suara itu berkata serentak. Rara berteriak dan menutup matanya. Saat membuka lagi, Dimas sudah tidak ada. Hanya bau tanah dan dupa yang tersisa. Pagi menjelang, Rara mencari suaminya ke seluruh rumah tapi tak menemukannya. Di kebun belakang, tanah di bawah beringin tampak baru digali. Ia melihat ujung baju Dimas muncul di permukaan tanah. Tangannya gemetar saat menarik, tapi tanah itu perlahan menelan kain itu kembali. Rara akhirnya pergi ke rumah kepala desa, menceritakan semuanya. Wajah kepala desa berubah pucat saat mendengar nama Ki Sura. "Dia sudah lama mati, Nak. Kuburnya di gunung sebelah, sejak 7 tahun lalu," ujarnya. Rara semakin bingung. Jika Ki Sura sudah mati, siapa yang menuntun Dimas melakukan ritual semalam? Kepala desa memutuskan memanggil seorang kiai tua dari pesantren di kota. Malam itu, kiai datang dan langsung menuju rumah tua tersebut. Begitu melangkah ke halaman, ia berhenti lama di depan pohon beringin. "Tanah ini haus darah," katanya pelan. Ia menancapkan tongkat dan mulai membaca doa keras-keras. Angin berhembus kencang, daun beringin berguguran seperti hujan hitam. Dari arah kebun terdengar suara rintihan, lalu tangisan dua laki-laki saling bersahutan, suara yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Kiai memerintahkan warga menutup lubang di bawah beringin dengan batu besar dan tanah garam. "Tidak boleh ada yang menggali lagi, apapun yang terjadi," tegasnya. Rara menangis sepanjang malam, menatap rumah yang kini kosong. Namun di tengah upaya mereka menutup lubang, salah satu warga berteriak menemukan sesuatu, sebuah peti kayu kecil. Di dalamnya terdapat 2 cincin emas yang masing-masing bertuliskan nama Rian dan Raka, serta secarik kain bertuliskan, 1 untuk dunia, 1 untuk tanah. Kiai segera membungkus benda-benda itu dengan kain putih dan membakarnya di bawah doa. Api berkobar tinggi, mengeluarkan suara seperti jeritan yang memecah malam. Setelah api padam, tanah di kebun berhenti bergerak. Pohon beringin tidak lagi bergoyang. Hening menggantikan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Rara menjual rumah itu dan pindah jauh dari desa. Hidupnya perlahan normal kembali, meski tiap malam ia masih bermimpi melihat Dimas duduk di bawah pohon sambil memanggilnya pulang. Warga desa mulai berani lewat depan rumah itu lagi. Tapi mereka tahu, tak ada yang berani menyentuh tanah di kebun belakang. Rumput di sana tumbuh subur, namun tidak pernah kering bahkan di musim panas. Suatu malam, anak kecil desa melihat 2 sosok berdiri di bawah beringin, seperti sedang berbincang pelan. Saat didekati, mereka menghilang begitu saja, hanya meninggalkan bau dupa yang menyesakkan dada.
Kisah Raka dan Rian menjadi legenda di desa itu, cerita tentang saudara yang berkhianat demi harta. Namun orang-orang tua berkata, selama warisan itu belum terbagi adil, arwah mereka tidak akan pernah tenang. Tahun berganti, rumah itu akhirnya runtuh karena usia. Namun pohon beringin tetap berdiri kokoh, akar-akarnya mencengkeram tanah dalam, seolah menjaga sesuatu di bawah sana. Suatu pagi, pekerja yang hendak membangun rumah baru di lahan itu menemukan tulang belulang dua manusia saling berpelukan di dalam tanah, di antara sisa dupa dan potongan kain putih. Kabar itu menyebar cepat, proyek pembangunan dibatalkan. Tanah itu kini dibiarkan kosong, hanya dipagari bambu agar tak seorang pun masuk. Setiap malam Jumat, warga masih mendengar suara dua laki-laki berbicara dari arah kebun. Kadang terdengar marah, kadang hanya berbisik lirih. Dan siapapun yang berani lewat setelah tengah malam, akan mencium bau dupa terbakar, lalu mendengar suara pelan dari balik tanah, bagianmu belum selesai dibayar. Tamat. Warisan terbesar orang tua bukan harta, tapi doa dan kasih yang ditinggalkan dalam hati anak-anaknya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.